2025-2026. Saya Devi Astuti, mahasiswa dari program PG PAUD dengan NIM 858934841. Penelitian ini saya lakukan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penantapan kemampuan profesional. Saya berharap dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pendidikan dunia pendidikan anak usia dini. Berikut pemaparan saya. Yang pertama ada judul, yaitu meningkatkan kemampuan bercerita anak menggunakan media audiovisual pada anak kelompok A di TK Dewi Masito 73 tahun ajaran 2025-2026. Di bab 1 ada latar belakang masalah. Yang pertama, di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Menurut saya, kemampuan berbicara sangat penting bagi anak usia dini karena dapat membantu mereka mengembangkan berbagai aspek termasuk kecerdasan bahasa, sosial emosional, dan kemampuan berinteraksi. Komunikasi yang baik juga fundamental untuk menjalin hubungan positif, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendukung perkembangan intelektual anak. Kemampuan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa, karena kompetensi keterampilan berbahasa adalah aspek terpenting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kerangka teori. Kerangka teori di sini berisi tentang kumpulan konsep, teori, dan hasil penelitian yang terdahulu yang digunakan sebagai dasar berpikir untuk menganalisis masalah penelitian yang digunakan sebagai landasan untuk laporan ini. Abstrak. Peneliti ingin menerapkan metode bercerita untuk mengembangkan bahasa anak melalui media audiovisual. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan penerapan metode bercerita untuk mengembangkan bahasa anak melalui media di TK dari Masito 73. Dengan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada anak di TK dari Masito 73 yang semula hanya 30% anak menjadi 90% dari jumlah anak. Dengan penerapan menggunakan metode bercerita dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran, di mana anak diberikan keleluasaan dan diajak berinteraksi, menjalin komunikasi, menyampaikan ide gagasan, serta mampu menjadikan bahasa untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan. Kata kunci perkembangan bercerita anak usia dini media audiovisual. Bab 2, landasan teori. Kerangka teori. Kerangka teori berisi tentang kumpulan konsep, teori, dan hasil penelitian yang terdahulu yang digunakan sebagai dasar berpikir untuk menganalisis masalah penelitian yang digunakan sebagai landasan untuk laporan ini. Kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini yaitu penelitian yang lebih dahulu yang mungkin mirip atau hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan saat ini. Kerangka berpikir yaitu fondasi sebagai landasan utama untuk pembuatan laporan ini. Bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan itu secara partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam penelitian ini dari mulai awal hingga akhir dan terselesainya laporan ini. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis dasar,
data dan prosedur penelitian. Hasil penelitian di bab 4 ini hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berupa penelitian prasiklus, penelitian siklus 1 dan penelitian siklus 2. Hasil penelitian prasiklus. Dari data di samping dapat disimpulkan bahwa perkembangan bercerita pada anak usia dini kelompok TKA dari mahasiswa 73 masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan presentase hasil pengamatan perkembangan bercerita siswa yang masih dominan belum berkembang. Hasil penelitian siklus pertama. Dari data di samping dapat disimpulkan bahwa perkembangan bercerita pada anak usia dini di kelompok A, TK, dan mahasiswa 73 masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan presentase hasil pengamatan perkembangan bercerita siswa yang masih dominan belum berkembang, tetapi sudah lebih baik daripada awal pengamatan, yaitu pada prasiklus. Hasil penelitian siklus 2. Dari data di samping dapat disimpulkan bahwa perkembangan bercerita pada anak usia dini di kelompok A, TK, dan mahasiswa 73 sudah meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan presentase hasil pengamatan perkembangan bercerita siswa yang sudah dominan pada berkembang sesuai harapan atau BSH, jauh lebih baik daripada awal pengamatan, yaitu pada prasiklus dan siklus 1. Pembahasan hasil penelitian. Pada siklus prasiklus berkembang yaitu 35% atau 7 anak, siklus 1 50% atau 10 anak, siklus 2 90% atau 18 anak. Belum berkembang prasiklus 65% 13 anak, siklus 1 50% atau 10 anak, siklus 2 10% atau 2 anak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat peningkatan kemampuan bercerita. Hal tersebut diindikasikan dari perolehan perkembangan bercerita prasiklus. Terdapat 10 siswa atau 35% yang mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Pada siklus 1 terdapat peningkatan kemampuan bercerita siswa sebesar 15% dari prasiklus. Dari perkembangan bercerita terdapat 12% atau 12 siswa atau 50% yang mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Peningkatan kemampuan membaca juga terdapat pada siklus 2 sebesar 40% dari nilai kemampuan membaca. Terdapat 20 siswa atau 90% yang mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Bab 4 simpulan dan syarat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan melalui beberapa tindakan yaitu siklus 1 dan siklus 2 serta berdasarkan pembahasan dan penilaian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bercerita anak umur 4-5 tahun di kelompok A, TK, dari mahasiswa 73 telah meningkat dengan menggunakan media audiovisual. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang sudah diperoleh setiap siklus. Kemampuan bercerita pada anak sebelum tindakan 35%, pada siklus 1 kemampuan bercerita anak meningkat menjadi 50% dan siklus kedua kemampuan anak meningkat sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di TK dari mahasiswa 73 telah mencapai kemampuan bercerita pada mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan bercerita dikatakan berhasil karena dari 20 anak yang sudah mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan sebanyak 18 anak atau 90%. Sedangkan 2 anak atau 10% dari anak tersebut belum mencapai kriteria kemampuan yang ditentukan.
Bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti lain agar meneliti menggunakan media audiovisual dengan cerita dan kegiatan yang lebih bervariasi dalam meningkatkan kemampuan bercerita pada anak usia muda. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh Supervisor 2. Baik, terima kasih. Untuk Bu Devi, mengapa Anda menggunakan audio visual sebagai media pembelajaran bercerita khususnya di TK Dewi Masito 73? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, media audiovisual baik digunakan untuk metode bercerita di TK Dewi Masito 73 karena pada usia dini itu pembelajarannya itu lebih efektif dengan media audiovisual karena dapat membantu memotivasi dan memahami cerita secara konkret melalui penglihatan, pendengaran sekaligus meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran dengan audiovisual ini dapat lebih menarik, interaktif dan tidak membosankan sehingga anak lebih mudah menangkap pesan dan lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Sudah pas dengan jawaban saya? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Supervisor 2. Baik, Bu Devi, ini tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir bahwasannya sudah ada presentasi di mana keberhasilan ini didapatkan dari pelaksanaan bercerita ya dengan metode menggunakan media audiovisual. Nah, di sini saya ingin Ibu Devi menceritakan secara singkat implementasi atau pelaksanaannya, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual di TK Dewi Masito 73. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama itu saya tidak menggunakan media audiovisual, saya menggunakan metode bercerita nyaring. Tapi menurut saya metode itu kurang berhasil karena anak-anak kurang tertarik. Ya mungkin cara saya bercerita kurang menarik atau bagaimana, jadi anak-anak merasa bosan. Selanjutnya saya menggunakan media audiovisual karena saya rasa anak-anak itu sekarang kan tidak dapat kita pungkiri ya, anak-anak itu sekarang sudah bermain gadget setiap hari. Jadi menurut saya video animasi itu lebih menarik bagi mereka sehingga mereka dapat aktif dan interaktif. Jadi mereka terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga mereka itu dapat menyerap makna apa sih yang diceritakan. Kalau kita hanya menggunakan buku saja mungkin itu membosankan ya. Mungkin di rumah mereka juga seperti itu dengan itu. Bagaimana? Terima kasih. Demikian pemaparan laporan penetapan kemampuan profesional dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para Supervisor 2 dan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Dewi Masito 73. Saya tutup